Bab 415. Biarkan dia masuk. Apa-apa. Aku bawa jalan. Kanza dengan kuat mengedipkan matanya. Nona Stella, apa kamu masih beri aku untuk hidup? Aku bawa kamu pergi untuk mengganggu Tuan Muda melakukan hal seperti itu, bukankah kamu langsung mengantarkanku ke akhirat? Aku tidak bisa bawa kamu pergi. Bukan, Tuan Muda kami tidak berada di sini. Kanza mungkin sudah terkejut karena kemunculan Stella secara tiba-tiba, otaknya sudah tidak berpikir dengan baik, kini dia baru menyadari seharusnya dia membantah dari awal. Lina menepuk lengan Yoshua Tian, menggerakkan hidungnya kemudian berteriak dengan tidak senang. Kamu tipu siapa? Kami dari awal sudah tahu, dia berada di kamar 1609. Krek. Kanza terkejut hingga lemas. Seasteriste, bagaimana mereka tahu kamar Tuan Muda berada? Ekspresi Stella sangat buruk, tubuhnya tidak tahan untuk bergetar. Jika berpikir sebentar apa yang dilakukan William dan Fanny Wang di kamar itu sekarang, membuat kepalanya menjadi sangat sakit. Sakit seperti ada penusuk yang melobangi hatinya. Kamu tidak bawa jalan. Aku pergi cari sendiri. Stella mengeratkan giginya, dia langsung berjalan ke dalam. Aish. Aku katakan, Aish, kamu jangan masuk. Kanza terdiam sekejap, dia langsung berlari ke sana dengan cepat, dia ingin menahan Stella, tetapi dia malah takut menyentuh wanita milik Tuan Muda, jadi dia menjadi ikut Stella berjalan ke depan. Aku katakan, tapi kamu jangan masuk, aku harus beritahu Tuan Muda sebentar, kamu tunggu sebentar. Tetapi sulit bagi Lina dan Yoshua Tian yang mau ikut masuk. Dari awal sudah ada 4-5 pria yang berdiri di depan mereka dengan rapat dan galak, bahkan seekor lalat juga tidak bisa masuk. Hehe, kita dua di sini tunggu saja. Lina meraba hidungnya kemudian berjalan mundur beberapa langkah. Dia tidak bodoh, jika sekarang dia masih memaksa untuk masuk, mungkin lengan dan kakinya akan dipatahkan. Yoshua Tian melihat ke arah langit-langit dan tersenyum pahit. Nona besar, sekarang mereka adalah orang yang lemah, jadi mereka terpaksa di sini menunggu dengan baik. Stella panik hingga pelipisnya melompat dengan kuat. Menyingkir. Kamu sangat menjengkelkan, aku pergi cari William, kenapa kamu terus mengikutiku? Kanza menyeka keringat dinginnya, Tuan Muda tidak tahu kamu datang, jika aku membiarkan kamu masuk tanpa memberitahu dia dan menanyakannya, maka aku akan mati. Bisakah kamu berpikir demi aku yang sulit mencapai tahap hari ini? Seluruh pikiran Stella dipenuhi dengan adegan William bersama dengan Fanny Wang, dia tidak ada niat untuk memikirkan demi Kanza. Stella dengan reseh menggoyangkan kedua tangannya, dia menyingkirkan Kanza seperti menyingkirkan lalat di tubuhnya. Aish, kamu jangan menghalangi aku, pergi sana, aku mau mencari William. Kanza tidak berani membiarkan Stella masuk ke dalam, dia langsung mendorong pintu kamar yang lain, kemudian mendorong Stella masuk dan langsung menutup pintu. Kanza langsung dengan cepat berbaring di pintu dan menghalangi pintu. Oh garis bawah hak cipta, Stella terdiam. Dia ditutup di kamar lain oleh Kanza. Kenapa kamu mengunci aku di sini? Pergi. Stella berteriak dengan kuat. Kanza memalingkan matanya dengan keras kepala berkata, aku tidak mau. Mau pergi tidak? Sengaja tidak mau. Apa bisa pergi? Jika dia pergi, si gila Stella ini bisa masuk dan mengganggu kesenangan Tuan Muda. Stella melebarkan matanya dan melotot Kanza dengan kuat. Kanza langsung saling melihat dengannya. Stella bertanya dengan bergetar, beritahu aku, apakah William datang ke sini untuk melakukan itu dengan Fanny Wang? Karena malu untuk mengatakan secara langsung, jadi saat Stella mengatakan itu, wajahnya menjadi merah. Kanza yang sangat tidak tahu, dia tidak menganggap sebagai masalah, jadi dia langsung berkata dengan terus terang, aku juga tidak masuk, jadi aku tidak tahu. Tetapi melihat ekspresi Stella yang begitu buruk, dia merasa kasihan, jadi dia membujuk, sebenarnya, kamu juga harus berpikir lebih terbuka, pria mana yang hanya ada satu wanita, lagi pula dengan identitas Tuan Muda kita yang begitu baik denganmu, kadang-kadang ganti sedikit selera juga bisa diterima. Lebih baik tidak membujuknya, setelah membujuk langsung membuat Stella semakin sedih, mulutnya menjadi cemberut, matanya menjadi semakin merah, selanjutnya saat Kanza ingin mau bunuh diri, Stella langsung menangis dengan kuat.
Huhuhu, aku tahu. Dia adalah orang jahat. Huhuhu. Dia selalu membohongiku. Huhuhu. Kanza sudah terkejut. Hei, kenapa kamu menangis? Jangan menangis lagi, jangan menangis. Setelah membujuk sana-sini, semakin membujuk semakin buruk, Stella langsung menangis dengan kuat. Kanza sudah kehabisan cara, dia terpaksa mengunci pintu dan berlari ke kamar mandi menghubungi William. Saat Kanza telepon, Stella langsung pergi ke samping tempat tidur, mengambil sprei yang putih dan membuang ingus. Setelah menyeka ingusnya, dia menarik sprei putih untuk menyeka air matanya. Kanza sangat tidak berani menghubungi William, pria paling benci dihubungi saat melakukan hal itu. Jadi Kanza sembunyi ke dalam kamar mandi, dia sangat tidak tenang saat menelpon William. Setelah berdering 2 kali, tuan muda langsung mengangkat telepon. Mehem. Kanza mendengar nada bicara William yang tenang. Oh, tampaknya tuan muda belum mulai. Jika suara saat melakukannya, seharusnya sangat panik, tidak sabar dan napas yang berat. Uhuk, tuan muda, ada sesuatu yang terjadi di sini. Katakanlah. William adalah orang yang sangat mementingkan hasil, dia tidak pernah lambat-lambat saat melakukan sesuatu, jadi dia sangat benci jika bawahan dia melakukan sesuatu dengan terlalu banyak omong kosong dan mengganggu waktu berharga dia. Kanza tidak hanya tidak berani mengganggu, dia menelan air liur kemudian langsung berkata, begini tuan muda, barusan tadi tidak lama setelah kamu masuk kamar, Stella langsung datang. Oh. Suara William tidak terdengar terkejut dan marah, ini yang paling membuat Kanza terkejut. Kenapa tuan muda tidak panik saat mendengar Stella? Kini Kanza akhirnya menenangkan kerutan alisnya dari tadi. Aku melarang dia untuk masuk, tetapi dia tidak menurutiku, sekarang dia tidak berhenti menangis dengan kuat. Tuan muda, bagaimana ini? Kini William tidak mengeluarkan suara lagi. Kanza mulai menebak pemikiran tuan muda, dia lanjut bertanya, jadi, biarkan dia masuk ke dalam mencari Anda. Mehem, baiklah. William dengan singkat menjawabnya dan menutup telepon. Kanza tiba-tiba menjadi senang. Saat tuan muda dan Fanny masuk kamar, tidak disangka bisa membiarkan Stella masuk ke dalam. Terlalu luar biasa. Kanza menggaruk kepalanya sambil berjalan keluar, dia melihat Stella menangis seperti hantu. Dia baru menghela napas kemudian berteriak, kamu jangan menangis lagi. Ayo pergi, aku bawa kamu pergi mencari tuan muda. Mehem. Apa? Kamu bilang apa? Oh garis bawah Stella melebarkan matanya, dia melihat Kanza dengan terdiam. Kini dia hanya menangis sampai melupakan alasan dia menangis. Ayo, tuan muda setuju membiarkan kamu masuk, pergi, aku bawa kamu pergi. Kanza melambaikan tangannya, Stella baru menyeka wajahnya dan langsung naik. Orang yang berhasil, kemanapun tetap berharap dengan ketenangan. Biasanya menggunakan ketenangan menampakkan status mereka yang berbeda. Karyawan Hotel Hilton mengenal dengan nama William, pemilik kelompok hutang lunas sudah datang, jadi pasti harus menerima permintaan Kanza dan memberikan kamar paling dalam. Stella ikut Kanza berjalan terus sampai dalam, setelah tiba di kamar paling ujung baru berhenti. Kanza melihat-lihat kamar nomor 1609, dia mencemberutkan mulutnya, masuklah, tuan muda ada di dalam. Stella melihat Kanza sekilas, kemudian langsung membuka pintu. Oh. Tidak disangka ini adalah kamar suite. Saat masuk, ini adalah kamar yang mewah, ada sofa dan TV. Pintu belakang perlahan tertutup di belakangnya. Kini pendengaran Stella semakin sensitif. Mehem. Berikan padaku, William. Mehem. Sebuah suara wanita yang sangat menggoda terdengar oleh Stella. Itu bukan suara jeritan, itu adalah suara delima Ahan. Sekujur tubuh Stella langsung merindih, jantungnya berdetak dengan sangat kencang, jantung itu seolah-olah mau melompat keluar. Stella mana bisa tetap berdiam, dia langsung berlari ke dalam. Oh garis bawah 0. Stella berdiri dengan terengah-engah di pintu, dia terbodoh. Apa yang dia lihat? Fanny Wang tidak memakai apapun. Tubuh yang putih mengkilap hingga matanya sakit. Dan tubuh yang putih itu kini sedang bergerak seperti ular yang lincah, dan mengelilingi tubuh seorang pria.
Pria yang berada di atasnya bukanlah orang lain, dia adalah William. Am. Stella menekankan satu persatu katanya dengan suara yang serak. Tubuh Fanny Wang langsung menjadi kaku dan terdiam di sana. Halusinasi, kan? Di waktu sepenting ini, tidak disangka masih bisa mendengar suara si wanita berengs asteriska itu. Fanny yang sedang dalam kekacauan karena perasaan ini, dia menyipitkan matanya melihat ke sana dan langsung terbengong. Beneran Stella? Sial. Baru saja dengan sulit melepaskan celana panjangnya William, baru mau menarik celana das 1 amnya, di waktu seperti ini malah ada yang datang mengganggu. Fanny Wang dalam hati merepet. William juga menghentikan gerakannya, dia menyipitkan matanya memiringkan wajahnya dan melihat Stella dengan tidak jelas. Kenapa kamu masuk? Walaupun mereka berdua tidak melakukan hal itu, tetapi Fanny Wang sudah telat jang dari awal, walaupun William masih memakai baju, tetapi celana panjangnya sudah lepas. Jika celana dalamnya lepas, Stella mungkin akan muntah darah karena emosi. Am. Mata Stella langsung menjadi merah dalam sekejap, dia menahan air mata berputar di matanya. Mulutnya bergetar dan tangan yang dikepalkan di samping kakinya juga sedang bergetar. Seluruh tubuhnya seperti daun yang berguguran di hembusan angin dan bergetaran. Tatapannya dipenuhi dengan rasa sakit yang tidak terbatas. Bab 416. Sengaja memberi tekanan. William, tidak disangka kamu orang yang seperti ini. Kenapa kamu mau? Kenapa saat bersamaku, kamu malah bersama dengannya? Fanny Wang langsung marah besar. Dengan susah payah dia mendapatkan William sekali, hanya tersisa dikit saja, Stella malah muncul. Apa ini masih perlu dikatakan? Itu pastinya karena kemampuan di atas tempat tidurmu terlalu buruk, maka itu William tidak suka padamu. Apa wanita yang sudah sering dimainkan orang masih punya muka datang ke sini? Apa kamu tidak tahu jika dirimu sedang ganggu orang? Masih berdiri di sana dengan tidak malu? Enyahlah. Stella tidak tahan lagi, air matanya tidak berhenti mengalir, dia menarik ingusnya dan mencemberutkan mulutnya sambil berteriak dengan sedih, William. Kenapa kamu seperti ini padaku? Kenapa? Kamu tidak menyukaiku sama sekali. Kamu menipuku. William naik dari atas tubuh Fanny Wang, dia duduk di samping tempat tidur, baju yang berantakan itu, tidak disangka masih terdapat aura yang sulit dijelaskan. Hehe, Stella, apa kamu sudah lupa? Aku sudah tunangan dengan Fanny, dia adalah kekasihku. Aku bersama dengannya adalah hal yang masuk akal. Aku sudah tunangan dengannya, jadi aku tidur dengannya juga bukan hal yang salah. Stella menahan air mata yang besar, seluruh tubuhnya langsung bergetar dengan kuat. Di dalam otaknya semua dipenuhi dengan perkataan William dengan kuat, aku sudah tunangan dengan Fanny. Fanny adalah kekasihku. 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 Ah. Kamu menipuku. Ah. Kamu. Stella tiba-tiba berteriak dengan tanpa kendali, terakhir dia seperti kehilangan penahannya, suaranya tiba-tiba hilang, tubuhnya langsung lemah, dia memalingkan mata, kemudian jatuh dengan lemah. Dia pingsan. Stella. William dari awal seperti citah, dia langsung dengan cepat pergi ke sisi Stella, sedetik sebelum Stella terjatuh, dia langsung menahannya. Kecepatan itu bukan kecepatan biasa. Hanya saja kecepatan William saat menolong membuat Fanny Wang merasa ada yang tidak beres. William, kamu paling cinta denganku, iya kan? Kamu jangan urus dia lagi, kita lanjut yuk, sini. William dalam waktu pertama langsung tiba di sisi Stella, kecepatan itu membuat orang terkejut hingga kehabisan kata. Ini membuat Stella merasa ada yang aneh. Secara logika, setelah William menggunakan 3 obatnya, sekarang dalam hatinya hanya ada dia seorang, dia seharusnya hanya mencintai Fanny seorang saja. Kenapa tadi dia masih begitu dingin saat bicara dengan Stella, tetapi saat Stella pingsan, dia langsung ke sana. Awal dan akhir, ada yang tidak beres. William, jangan pedulikan dia lagi, kamu juga tidak ada hubungan dengannya, untuk apa kamu pedulikan dia, suruh Kanza bawa dia keluar saja, ayo kita lanjut. Fanny Wang manja dengan sangat lembut, dia sudah sangat totalitas dalam berperan sebagai wanita kesayangan William.
Huh. William menghentakkan napas dengan pelan, tetapi malah begitu dingin hingga menusuk, seperti sebuah pedang tajam yang langsung masuk ke dalam hati Fanny. Tong. Hati Stella langsung terkejut. William langsung menggendong Stella seperti gendong anak kesayangannya. Dia menatap Fanny Wang dengan tatapan yang sangat dingin sambil berkata, "Kamu bilang dia tidak ada hubungan denganku. Kenapa bisa tidak ada hubungan? Dia adalah wanitaku. Dia adalah istri masa depanku, bagaimana bisa tidak ada hubungan? Malahan kamu. Kamu ini siapa? Pengkhianat yang langsung melupakan orang." Ini adalah definisi Fanny Wang terhadap William sekarang. Tadi masih dengan panas memtigaluk dan melakukan dengannya, sekarang malah langsung menjadi sebuah es batu. Fanny dengan teledjang menyipitkan matanya, walaupun hatinya sedikit panik, tetapi wajahnya tetap terlihat senyuman kemenangan. "Hehe, William, kamu sedang bercanda apa? Akulah wanitamu, aku adalah wanita yang paling kamu sukai. Wanita bernama Stella ini memang tidak ada hubungan apapun denganmu. Kamu lihat aku dengan detil, aku adalah Fanny Wang, akulah wanitamu." William meletakkan Stella dengan ringan dulu, kemudian setelah memakai baju, dia menggendong Stella lagi. William menarik napas yang dalam, ekspresinya tampak jelas dipenuhi dengan rasa jijik. "Tadi, aku sedang menahan, jadi tidak muntah. Aroma di tubuhmu itu membuat orang sangat jijik. Fanny Wang, kamu tidak perlu berakting lagi, bukankah 3 obat yang kamu dapatkan? Kamu kira aku bisa kena jebakanmu? Kanak-kanak sekali." Boom garis bawah hak cipta, sekujur tubuh terbodoh di sana Fanny seperti disambar petir. 3 macam obat. Kata 3 obat, yang dikeluarkan dari mulut William seperti penyiksaan baginya. Dia sangat terkejut dan terbengong. Bagaimana bisa? Kenapa William bisa tahu masalah 3 obatnya itu? Ini adalah rahasia Fanny. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. William, padahal memberikan 3 obat kepadamu. Kenapa kamu tetap tidak menyukaiku? Iya, memang sudah makan 3 obat itu. Jujur saja kapan obat pertamanya diberi aku juga tidak jelas, tapi aku tahu 2 obat hari ini. Kamu kira teknikmu meletakkan obat sangat hebat. Hehehe, kamu tidak tahu kan jika sebenarnya obat yang kamu taruh terlihat sangat rendahan. Sudahlah, drama juga sudah selesai, kamu boleh beresin alatmu dan dirimu untuk turun. Jangan lupa besok harus ingat untuk umumkan pembatalan pernikahan. Jika kamu masih berani bertindak aneh-aneh, aku akan langsung membawamu tidur di kamar mayat. Perkataan William langsung membuat Fanny terbodoh di tempat. Apa-apa? Hari ini dia terus berpura-pura. Tapi itu bukanlah obat biasa. Itu adalah obat yang diracik oleh penyihir tingkat atas di dunia kegelapan mereka. Apa kamu tidak apa-apa setelah memakai obat? Stella menatap William dengan tidak percaya, sekujur tubuhnya mulai bergetar. Jangan-jangan, semua ini sudah direncanakan, terakhir dia yang dipermainkan lagi. William tertawa ringan lalu berkata, "Asalkan obat pasti ada cara menyembuhkannya. Sebelum aku datang menemuimu, aku sudah makan obat penyembuhnya. Oh, ternyata penyihir gelapmu itu yang meracik untukku. Tampaknya, obat penyembuh ini lumayan bagus." Bibir William naik sedikit, ekspresi dia dipenuhi dengan sindiran dan meremehkan. Dia meng-9 endong Stella berjalan keluar. "Berhenti. Kamu berhenti." Karena emosi yang tidak bisa dikendalikan, cara bicara Fanny langsung menjadi serak. "Apa kamu masih punya omong kosong lain?" William memainkan alisnya yang indah, dia berhenti di sana, badannya tetap menghadap keluar. Gaya ini memberitahu kepada Stella jika sekarang dia tidak ingin mendengarkan dia dan sangat ingin pergi. "Aku tanya, kenapa tadi kamu berbicara seperti itu kepada Stella?" Setelah dipikirkan, jika William dari awal tahu bahwa jebakan 3 obat itu, dan dari awal sudah dapat obat penyembuh, maka dia sudah tidak perlu bertemu dan makan dengan Fanny lagi. Tapi dia malah menemaninya berakting sampai selesai, bahkan sudah akting sampai naik ke tempat tidur. Pasti ada alasannya sendiri. William ini bukanlah orang yang bisa melakukan hal tidak berguna. William meletakkan Stella yang digendongnya ke arah deetdanya, dia tersenyum dan sangat mengnolda. "Kamu tidak bodoh juga.
Penyakit Stellaku, setelah beberapa konsultasi dari para ahli, mereka menganggap pengobatan yang paling baik yaitu tekanan yang sangat kuat. Jika memberi dia tekanan sebelum pingsan, maka akan muncul harapannya bisa sembuh. Malam ini menemani kamu bermain. Pastinya bukan karena kamu, melainkan untuk mengobati wanitaku. Pastinya bagus jika ada efek, tetapi jika tidak ada efek, aku akan lanjut mencari cara mengobatinya sampai dia sembuh, atau selamanya. Mata Fanny melotot dengan lebar, besar, tatapannya perlahan mengeluarkan aura sedih dan menderita. Demi wanita bernama Stella ini, William sangat berusaha. Baik William, kamu adalah pria yang sangat setia. Tapi, kenapa kamu hanya memberikan kesetiaanmu kepada gadis ini dan tidak memberikan aku sedikit pun? Aku benci. William tidak berhenti lagi, dia menggendong Stella dan pergi. Fanny dengan Telet yang terdiam di sana, setelah beberapa saat, beberapa tetesan air mata keluar dari matanya. Ah! Dia berteriak dengan tidak berhenti. Sangat sengsara, resah, menderita. William berjalan keluar, dia langsung melihat Kanza yang sedang menghadapkan kepalanya ke dinding, dia hampir tertawa. Apa kamu tidak ingin hidup lagi? Apa perlu bantuanku? Hah! Kanza langsung memutarkan badannya saat mendengarnya, dia melihat William menggendong Stella, mengedipkan mata lalu bertanya dengan panik. Ada apa dengannya? Apa pingsan lagi? Apa dia ada memukulmu? Melihat dia seperti itu, mungkin dia sangat gila. Iya, sudah pingsan. Ayo pulang, suruh beberapa ahli pergi ke sana dengan cepat, aku sengaja memberinya tekanan, semoga amnesianya bisa membaik. Oh. Kanza masih sedikit terbingung. Sengaja memberi tekanan. Apa hari ini Tuan Muda berakting mesra dengan Fanny karena sengaja membiarkan Stella melihatnya? Tuan Muda, kenapa kamu tidak beritahu aku dari awal? Aku sangat terkejut. Beritahu kamu. Tidak terlihat nyata lagi nanti. Kanza mencemberutkan mulutnya. Ini memang terlalu nyata dan membuatnya hampir mati. Bawakan jaketku, selimuti dia, jangan masuk angin. William memerintah. Kanza tidak berani lambat-lambat, dia langsung mengiyakan dan menyelimuti Stella dengan jaket. Jalan ke ujung lorong, pastinya akan bertemu dengan Yoshua Tian dan Lina. Lina dahulu melihat William, kemudian melihat Stella yang pingsan di dalam pesatu ukannya, dia langsung dengan emosi dan tanpa memerdulikan apapun, dia melompat dan menyalahkan, William. Kamu bukan orang baik. Dasar berengs asteriska. Beraninya kamu selingkuh menindas Stella kami. Dasar murahan, kamu pria kotor seperti ini tidak cocok mendekati Stella kami. Yoshua Tian melihat William yang tampak tegas, dia langsung menarik Lina menyuruhnya diam, daripada membuat William marah dan langsung mematikannya di sini. Bab 417. Kenapa wajahmu memerah? Lina menggoyangkan bahunya, dia tidak suka Yoshua Tian yang menarik bajunya terus, mulutnya tetap berteriak dengan kuat. William melihat Lina dengan tenang, langkah kakinya tidak berhenti, dia terus berjalan ke arah lift, tetapi dengan yakin berkata, berikan Nona Lina kartu belanja dengan poin sebanyak 100.000, Stella tidak sia-sia berteman dengan dia. Hah? Apa? Kartu 100.000 poin? Dia tidak salah dengarkan. Lina yang matre langsung menjadi bisu, dia membuka mulut dengan lebar lalu melihat pintu lift orang tutup dengan terbodoh. Apa yang dikatakannya tadi? Apa yang mau diberikan kepadaku? Aku tidak salah dengar, kan? Apakah kartu sebanyak 100.000 poin? Yoshua Tian melihat Lina dengan tatapan yang sangat meremehkan, dia menganggukkan kepala, bukankah seperti ini? Dia memberikan kamu kartu belanja sebanyak 100.000 poin saja sudah membuatmu begitu senang, kenapa tidak teriak lagi? Menggunakan teman mendapat pendapatan dari luar, apa kamu masih ada muka menemui Stella? Yoshua Tian menggelengkan kepala sambil mengatakannya, dia juga masuk ke lift sebelah. Hei, berengs asteriska, kenapa aku malah tidak ada muka menemui si bodoh itu lagi? Kamu jelaskan secara jelas. Lina langsung dengan cepat berjalan masuk ke dalam lift, dia menggunakan kepalan tangan memukul kepalanya Yoshua Tian. Ekspresi William sangat tegang, dia dengan gugup terus melihat Stella. Tadi dirinya terpaksa mengatakan kata yang begitu sadis kepadanya, tidak tahu apa dia bisa sangat sakit hati. Semoga
Taruhan kali ini bisa ditukarkan dengan kesembuhannya. Tuhan, tolong doakan dia. Setelah pulang ke villa, sudah banyak pembantu dan beberapa ahli yang sudah menunggu di ruang tamu. Lina dan Yoshua Tian sudah masuk ke dalam mobil tetap cekcok. Sampai setelah Yoshua Tian menghidupkan mobil bertanya padanya, "Kemana?" Lina terkejut lalu berkata, "Ya Tuhan, bagaimana bisa aku membiarkan si William jahat itu membawa pergi Stella?" Yoshua Tian mencemberutkan bibirnya, "Siapa suruh saat kamu mendengar kata kartu 100.000 poin, kamu langsung senang hingga lupa semuanya. William sengaja memalingkan pikiranmu, pria ini sangat menyeramkan, dia bisa dengan cepat memikirkan cara sebagus ini, dia memang sangat pandai saat melihat orang." "Apa yang pandai melihat orang?" Lina seperti sudah mengerti maksud dari Yoshua Tian, dia malah sengaja menyipitkan matanya melototi pria. Yoshua Tian menciutkan lehernya dengan sedikit gelisah, lalu mengembangkan pipinya berkata, "William pasti langsung menyadari jika kamu adalah wanita yang matre, hahaha. Aku buat kamu hahaha." Lina mengeratkan giginya sambil mengatakan, kemudian mengulurkan tangannya ke dalam baju Yoshua Tian dan mencubit dengan kuat. Ekspresi Yoshua Tian langsung berubah drastis, dia menaikkan kepala dan berteriak dengan sengsara. Terhadap suhu di luar, 4 musim terasa seperti musim semi di Villa William. Sistem suhu 4 musim konstan membuat seluruh ruangan terasa hangat seperti musim semi. William Meng 9 endong Stella masuk ke dalam, beberapa ahli langsung datang menyambut. "Tuan William, apa kamu ikuti ide awal kita untuk memberi dia tekanan dengan sadis? Bukankah kamu prediksi setelah dia mendapat kabar tunangan dari dia baru memilih untuk amnesia? Apakah emosionalnya terlalu tertekan baru pingsan?" Beberapa ekspresi ahli pakar terdapat sedikit rasa senang, mereka tidak berhenti berbicara, cara memberi tekanan kepada pasien adalah ide yang mereka pikirkan dengan sulit. Jika cara ini masih tidak berguna, jujur saja, kemungkinan Stella untuk sehat akan sangat kecil. Ekspresi William sangat dingin, tampaknya dia merasa kasihan dengan gadis ini, melihat dia terluka, melihat dia pingsan, suasana hati dia juga tidak bisa sangat baik. Jika cara ini masih tidak berguna, kalian semua tunggu saja aku merusak rumah sakit pribadi kalian." Beberapa ahli pakar ini adalah dokter yang sudah lama terkenal, mereka semua memiliki rumah sakit pribadi, uang yang mereka dapatkan juga sangat banyak. Beberapa ahli pakar ini menciutkan leher mereka karena terkejut. Karena perkataan yang keluar dari mulutnya William bukanlah candaan. Tuan muda William tidak pernah bercanda dengan orang luar. "Bawa dia ke kamar dulu, kamu periksa dia sebentar. Tuan muda William, kamu tunggu di luar sebentar." William melihat beberapa ahli pakar dengan tatapan yang sangat tajam, dia tidak mungkin rela untuk keluar dari kamar itu. Di ruang tamu bawah, Kanza melihat tuan muda seperti melihat jam dinding yang tidak berhenti berjalan memutar, Kanza sampai pening saat melihatnya. "Tuan muda, bisakah Anda jangan jalan ke sana kemari lagi? Istirahatlah, bukankah ada beberapa dokter di atas? Anda jangan khawatir lagi." William langsung membuka kancing bajunya, menampakkan danya yang sangat kekar, postur tubuh yang sangat sempurna, bahkan Kanza yang melihat juga merasa sangat panas. "Tuan muda, kekar sekali." William dengan resah berjalan ke rak bir, dia mengambil sebotol whisky, dan menuangkan segelas lalu memutarkannya dan meminum habis. Dia menggigit bibirnya kemudian menyipitkan matanya dan berkata, "Apa aku tidak boleh mengkhawatirkannya? Aku takut tekanan kali ini bukan hanya tidak bisa menyembuhkannya, malah membuat dia semakin jijik padaku." Kanza memalingkan matanya dan berpikir, dia berkata, "Mungkin. Mehm." William mengerutkan alisnya dan menghentakkan napas yang dingin, dia mengejutkan Kanza hingga hampir menggigit lidahnya, dia langsung mengubah kata-katanya. "Hehehe, tidak mungkin, Nona Stella tidak akan benci dengan Anda." William dengan tidak senang menghentakkan suara dari hidungnya. Menunggu waktu dengan sangat lama. Tidak lama kemudian, dia minum 2 gelas bir lagi. "Tuan muda William." Dokter dari lantai 2 memanggil William dengan ringan, William semangat hingga menjatuhkan gelas bir ke lantai. Sudah selesai periksa. Bagaimana dengannya?" William bertanya dengan panik sambil berlari ke atas.
Tuan muda yang masih minum bir di bawah langsung muncul di lantai 2 dengan sebuah kedipan mata saja. Masuklah. Dokter menyimpan masalah ini dengan sangat baik, ini membuat William yang pemberani langsung mengerutkan alisnya. Tidak akan ada masalah, kan? Ekspresi William menjadi sangat buruk berjalan masuk ke kamar. Di dalam kamar, lampu yang remang sedang menyinari wanita di atas tempat tidur, wajahnya bulat sangat mirip dengan anak-anak. Dia masih sedang tidur. Wajah tidur yang terlihat polos itu membuat hati William tergoyahkan. Lina duduk di dalam mobil sedang merepet kembali ke asrama, tiba-tiba dia memegang perutnya, wajahnya langsung berubah karena penyiksaan kesakitan ini. Ah! Sakit sekali. Lina seperti seekor udang menciut di mobil, sehingga membuat Yoshua Tian terkejut dan langsung dengan cepat menghentikan mobilnya, dia bertanya dengan terkejut. Kenapa? Mana yang sakit? Beritahu aku mana yang sakit. Sini. Sini. Lina menunjuk perutnya. Yoshua Tian dengan sangat profesional mengulurkan tangannya ke perutnya Lina, apa sini sakit? Kenapa kamu kuat sekali, ingin membunuhku ya? Yoshua Tian melihat Lina sekilas, oh, mendengar suara jeritanmu begitu kuat, mungkin tidak ada masalah besar, bukankah ini kamu begitu kuat? Berengs asteriska. Aku sudah sangat sakit. Ini adalah perut, bukan usus buntu, ini mungkin adalah rahim, kan? Pemikiran Yoshua Tian sedang memikirkan bagian organ manusia yang pernah dipelajarinya, dia awalnya terdiam. Dia, diam, bagaimana mungkin dia dengan rela beritahu bagian pribadi manusia itu? Ekspresi Lina langsung berubah menjadi pucat dalam seketika. Selanjutnya, dia merasa cairan yang hangat mengalir keluar dari pahanya. Nech asterisk R. Tidak mungkin, kan? Ah! Gawat, matilah aku. Yoshua Tian terkejut karena Lina yang tiba-tiba berteriak, sebenarnya apa yang telah terjadi? Ayo ke rumah sakit. Pong! Kepala Yoshua Tian langsung dipukul oleh Lina, pergi kepalamu. Aku tidak apa. Ayo, ke supermarket. Yoshua Tian menjadi terdiam karena dikejutkan Lina, mobilnya lanjut melaju ke depan, kenapa ke supermarket? Lina menahan perut, lalu berkata tanpa sungkan, aku datang itu, kamu pergi belikan aku pembalut dan satu celana dalam, dan juga sekalian belikan aku sebuah celana olahraga warna hitam. Kenapa wajahmu merah sekali? Kenapa memerah? Yoshua Tian menggigit bibirnya, wajahnya sangat merah. Aish. Kenapa saat bersama dengan Lina, dia selalu merasa gampang malu? Wanita yang kuat ini, apa dia masih ada sedikit gaya sopan wanita dan feminim wanita? Ampun. Yoshua Tian baru memberhentikan mobil saja sudah dilihat oleh Lai. Berhenti, tunggu sebentar, aku lihat sebentar. Lai beritahu supirnya, dia sudah buka pintu dan berjalan ke mobil Yoshua Tian. Yoshua Tian malah menggenggam telepon, di dalam draft yang di ponselnya, dia mencatat pembalut 2 bungkus, celana dalam tanpa bercak 1 potong, celana olahraga hitam katun 1 potong. Yoshua Tian melihat ponsel sambil berbicara sendiri ke dalam supermarket. Dan Lina yang berada di dalam mobil melihat Yoshua Tian yang masuk dengan tidak ikhlas, dia tidak tahan untuk tertawa. Yoshua Tian ini baik sekali, baik hingga begitu imut. Aish, sebenarnya dia paling benci pria yang imut, dia selalu merasa mereka tidak cukup jahat dan gentle. Tetapi sekarang, setelah lama mengenalnya, dia merasa jika Yoshua Tian lumayan baik. Tok-tok. Lina yang sedang berpikir sembarangan langsung terkejut karena ketukan tiba-tiba dari kaca. Dia baru menyadari jika Lai berdiri di luar mobil. Hah? Gila, kenapa bisa bertemu dengan orang ini? Detak jantung Lina berdetak semakin cepat, dia menyimpan kembali senyumannya dan menampakkan ekspresi yang tegas, dia menurunkan lalu dengan malas berkata. Kebetulan sekali kamu juga ada di sini, apa ada masalah? Awalnya Lai sudah marah saat melihat Lina bersama dengan Yoshua Tian, dia sudah sangat emosi. Sekarang setelah melihat senyumannya Lina yang tiba-tiba menghilang, nada bicara yang dingin membuatnya semakin marah. Jadi nada bicaranya langsung menjadi sangat dingin, apa tidak boleh berbicara denganmu jika tidak ada masalah? Bukan, kamu adalah presiden, aku hanyalah bawahan yang kecil, bisa. Berbicara dengan presiden adalah kebanggaanku.
Hanya saja setelah Yoshua selesai beli barang, kami akan pergi dan tidak ada waktu untuk berbincang kepada direktur seperti Anda. Kamu jangan berbicara dengan aneh. Oh, adakah? Aku selalu seperti ini.